presentasi, Lola. Ayo mulai, Bu dosen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dalam rangka memenuhi tugas Pak Prapto untuk tugas makalah untuk menganalisis suatu kebijakan, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kebijakan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Mbak. Kan, ulang lagi deh berarti ya. Sudah, nih udah, Mbak. Udah ya. Udah. Tutup. Iya, bentar. Sudah? Sudah, Mbak. Oke. Jadi karena ini saya kebetulan kesempatannya pertama, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi untuk di paparan ini, mungkin ada beberapa ini makalahnya sih lengkap, tapi di paparannya kurang lengkap. Jadi yang pertama ini tentang analisis kebijakan transformasi Balai Latihan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Pertama, ini maaf, di sini definisi kebijakannya nggak masuk, tapi saya bacain aja ya. Adanya di makalah, belum masuk di paparan. Jadi pertama kita melihat dulu definisi kebijakan itu apa sih. Beberapa pengertian kebijakan dari beberapa ahli itu. Yang pertama, berdasarkan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian, tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah. Lalu, James A. Anderson mengartikan bahwa kebijakan merupakan sebagian serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Nah, dari pengertian kebijakan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebijakan itu mengandung beberapa hal, di antaranya terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai, di mana tujuan tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat, lalu serangkaian tindakan tersebut seringkali dijabarkan dalam bentuk program ataupun proyek. Usulan tindakan tersebut dapat berasal dari perseorangan atau kelompok, dan terdapat penyediaan input berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Nah, dari yang tadi saya bacakan ini, saya ingin mengambil benang merah bahwa di dalam kondisi ketenagakerjaan yang saat ini ada, nanti saya akan jelaskan, ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan ini mengambil suatu program untuk mengatasi suatu masalah tersebut guna mencapai tujuan yang intinya berpihak kepada masyarakat. Nah, latar belakang dari kebijakan transformasi BLK ini adalah seperti ini. Yang pertama, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara berkembang yang berpenghasilan menengah, di mana saat ini sedang berjuang untuk menjadi negara maju yang tidak terjebak kepada middle income trap. Nah, berdasarkan data pada BPS, penduduk usia kerja Indonesia pada bulan Agustus ini bisa terlihat di layar bahwa angkatan kerjanya 138 juta orang, lalu TPAK-nya sekitar 67%. Lalu penduduk bekerjanya itu ada di 128 juta orang, namun di sini masih ada tingkat pengangguran terbukanya itu sekitar 9,7 juta orang atau sekitar 7,7%. Angka ini cukup tinggi, jadi kita di Kementerian Ketenagakerjaan berupaya supaya tingkat TPT ini akan diturunkan. Apalagi dengan adanya COVID-19. Dia langsung ya. Nah, apalagi dengan adanya COVID-19 itu penduduk usia kerja yang terdapat COVID-19 itu ada sebesar 14,28%, dan hal ini memperparah dari kondisi TPT-nya itu. Jadi sebelumnya di 2018 kita sudah 5,30%,
Lalu di 2020 itu meningkat 2% menjadi 7,07%. Angka 2% ini sangat cukup tinggi untuk di negara berkembang seperti kita. Lalu lanjut, bentar ya. Nah, dalam rangka upaya untuk mengatasi hal tersebut, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, adalah selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, di mana salah satu upayanya itu adalah dengan menyelenggarakan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja baik yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan maupun di UPTD yang dimiliki oleh dinas provinsi atau kabupaten kota. Saat ini UPTP di Kementerian Ketenagakerjaan, BLK-nya terdapat 21 BLK, total UPTD ada 284 BLK, dengan total keseluruhan ada 305 BLK. Sebaran BLK-nya itu bisa dilihat. Nah, lalu akan tetapi BLK ini memang menjadi upaya yang nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi karena durasinya tergolong cepat untuk pelatihannya dibandingkan dengan pendidikan formal, lalu juga ini biayanya kan gratis menggunakan APBN. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama, BLK ini belum, apalagi yang UPTD, itu belum beroperasi secara optimal. Nah, dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja di Indonesia itu, maka Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan yang bernama transformasi BLK. Transformasi BLK itu kegiatannya adalah, maksudnya adalah untuk mereposisi dan merefungsionalisasi Balai Latihan Kerja secara terstruktur, sistematif, dan masif guna mendukung pelaksanaan kebijakan strategi pengembangan pelatihan vokasi nasional, di mana ruang lingkup untuk transformasi BLK itu meliputi kelembagaan, program, SDM, fasilitas sarana pelatihan, branding, dan kerjasama. Di sini ada tujuan dari transformasi BLK, yaitu meningkatkan efektivitas dan kredibilitas UPTP, BLK UPTP dalam pengembangan, pemberdayaan, pelaksanaan pelatihan sebagai bagian integral dari peran Kemenaker sebagai pembina pelatihan nasional, dan ini lain-lainnya bisa dibaca di sini. Ini merupakan fungsi atau tujuan dari transformasi BLK. Dalam melaksanakan kebijakan transformasi BLK ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan strategi yang berupa kita sebut 6R. Yang pertama adalah reformasi kelembagaan berupa penguatan tata kelola, klasifikasi dan klasterisasi, pemerataan sebaran dari BLK. Lalu yang kedua adalah redesign substansi dari pelatihan. Jadi peningkatan kualitas dari program pelatihan tersebut, peningkatan pengakuan kompetensi dari lulusan pelatihan itu, lembaga pelatihan tersebut, peningkatan kesesuaian, peningkatan kualitas sistem dan metode pelatihan. Yang ketiga adalah reorientasi SDM, peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas dari instruktur dan tenaga pelatihan, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana BLK itu sendiri, yaitu peningkatan kapasitas dari pelatihan di BLK, update peremajaan alat dan peralatan pelatihan, dan peningkatan keterjangkauan jarak BLK dengan masyarakat. Lalu yang kelima adalah rebranding, penguatan citra dan daya tarik BLK, promosi dan publikasi, serta peningkatan dan kepercayaan. Yang keenam adalah rekolaborasi, yaitu pengembangan kolaborasi dengan KL dan pemerintah daerah, peningkatan kemitraan dengan dunia industri, dan perluasan jejaring stakeholder. Lalu dari kebijakan ini, apa sih yang dianalisis? Sebenarnya pada kesempatan ini saya sebenarnya mau bertanya kepada dosennya cara menganalisis kebijakan itu instrumennya seperti apa. Tetapi karena waktu yang memang cuman sebentar gitu, mengerjakan tugas ini hanya sebentar, jadi saya menganalisisnya hanya menggunakan literatur yang ada. Nah, jadi dalam kebijakan ini itu memiliki tantangan.
Tantangannya itu apa aja? Yang pertama, transformasi BLK ini memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk mendukung 6 strategi 6R yang tadi. Dan pendanaannya itu masih sangat bergantung pada APBN. Namun kita tahu bahwa di masa pandemi COVID seperti ini, fiskal pemerintah Indonesia sangat amat terbatas karena diprioritaskan untuk penanganan COVID, sehingga implementasi kebijakan transformasi BLK ini belum maksimal karena terhambat dari pendanaannya masih bergantung pada APBN. Yang kedua adalah BLK UPTD berada di bawah manajemen dari pemerintah daerah karena otonomi daerah. Akibatnya tidak semua BLK, jadi transformasi BLK ini di BLK UPTD itu sangat dipengaruhi oleh komitmen Pemdanya sendiri, Pemda masing-masing daerah. Apakah mereka mau melaksanakan dan menganggarkan budget untuk kebijakan ini atau tidak. Lalu yang ketiga, beberapa komponen kebijakan bersinggungan dengan kementerian lain. Misalnya peningkatan kuantitas dari instruktur dan tenaga pelatihan. Sebagaimana kita ketahui, instruktur dan tenaga pelatihan di BLK itu mostly adalah PNS. Nah, ketika kita mengajukan PNS, itu kita Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa mengadakan sendiri, dan ini harus berkolaborasi atau harus mengajukan kepada Kemenpan RB. Nanti Kemenpan RB yang akan mengusulkan di dalam rancangan CPNS-nya itu. Lalu yang keempat adalah sebaran BLK UPTP masih sangat sedikit. Tadi bisa dilihat bahwa kenapa UPTP itu kan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan menjadi pembina dari BLK UPTD. Tetapi saat ini jumlahnya masih sangat kecil, masih 21 BLK UPTP dibandingkan dengan jumlah UPTD dan wilayah Indonesia yang sangat besar ini masih sangat kecil. Dari tantangan tersebut, kita bisa memberikan rekomendasi gitu dari menganalisis tantangan tersebut. Rekomendasi yang bisa saya ambil sementara ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan perlu mencari potensi sumber pendanaan di luar APBN agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara maksimal, misalnya melalui pendanaan hibah atau pinjaman luar negeri maupun melalui kerjasama dana CSR dari industri. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar dapat mendukung kebijakan dimaksud. Dalam arti pemerintah, karena memang UPTD ini kan berada di otonomi daerah masing-masing. Jadi kita harus melakukan sosialisasi, berkoordinasi dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah supaya mereka dapat mengerti pentingnya dari pelaksanaan kebijakan ini, supaya pemerintah daerah itu bisa mengalokasikan dananya sehingga bisa mendukung kebijakan ini. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan KL yang bersinggungan agar implementasi kebijakan dapat optimal. Kita harus terus berkoordinasi dengan terutamanya Bappenas, lalu Kemenpan RB, Kemenko Perekonomian sebagai kementerian-kementerian yang memang bersinggungan sangat erat mengenai pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan supaya dapat mendukung kebijakan dari transformasi BLK ini. Yang keempat, berkoordinasi dengan Pemda agar minimal di setiap provinsi terdapat satu BLK UPTP. Misal, jadi mereka Pemda itu bisa menghibahkan tanah atau bangunan yang ada di Pemda masing-masing untuk diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk dibangun menjadi BLK UPTP supaya minimal di setiap provinsi itu ada satu BLK UPTP yang bisa menjadi pembina bagi BLK UPTD maupun BLK swasta LPKS di lingkungan tersebut. Kesimpulannya adalah kondisi ketenagakerjaan yang sangat dinamis akibat digitalisasi yang diakselerasi dengan dampak pandemi COVID-19 mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan terobosan dalam rangka menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan ini dikenal dengan nama transformasi BLK. Agar dapat tercapai semua tujuan dari kebijakan ini, maka seyogyanya kebijakan ini didukung oleh seluruh pihak. Ya, jadi demikianlah kurang lebihnya paparan singkat dari saya.
saya stop screen aja ya, stop share. Mungkin kalau memang ada diskusi atau ada yang mungkin ada teman-teman yang lebih paham bagaimana cara menganalisis dari suatu kebijakan bisa ditambahkan. Karena jujur sebenarnya hari ini saya malah mau minta pendapat dari Bapaknya cara menganalisis kebijakan itu gimana sih sebenarnya, instrumennya tuh apa gitu. Tapi karena tiba-tiba disuruh buat aja, ya itulah hasil pekerjaan saya yang so far udah dikerjakan. Silahkan, terima kasih. Pak Ketua, Mas Riza, silakan Mas Riza. Jadi dilanjutin. Ya, bagus banget ya paparannya, menarik, dan sepertinya memang analisis ini sangat novelty-nya ada gitu. Nanti cuma ingin bertanya ini metodenya kira-kira nanti mau pakai metode penelitian apa? Pak? Ini lebih kepada kuantitatif ya atau kualitatif? Nah itu Mas Rizal, malu saya mau tanya. Ini kan analisis makalah doang, jadi saya sebagai literatur aja deskriptif. Oh ya, Harusnya sih memang kuantitatif ya dari data-data, karena kan kebijakan ini juga baru dimulai di akhir tahun 2020. Jadi baru setahun, di 2023 baru kita akan rencanakan untuk melakukan evaluasi. Nah tadinya saya sebenarnya mau bertanya kepada dosennya, kalau untuk kebijakan yang seperti ini, instrumen untuk menganalisisnya itu seperti apa, bagaimana caranya gitu sih. Kalau tadi memang kayaknya masih dangkal, memang masih cuman penggambaran teoritis dan deskriptif aja sih. Iya, Mbak Lola, bagus banget tadi ya, udah artinya kalau menurut saya sih ini tadi udah cukup ya, batasan rumusan masalahnya udah jelas gitu ya. Karena kita kan nggak sampai menelaah permasalahan lebih dalam kan, cuma lebih kepada apa sih yang penelitian ini nanti rencana rumusan masalahnya sampai di mana gitu kan. Ya, karena ini kan kayak ini kan bentuknya makalah, jadi nanti saya share apa makalahnya. Jadi kalau di sini rumusan masalah saya itu hanya cuma 3, yaitu apakah yang dimaksud dengan kebijakan, yang kedua apakah yang dimaksud dengan kebijakan transformasi BLK, dan yang ketiga itu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan transformasi BLK. Jadi itu rumusan masalahnya, sehingga tujuannya itu hanya mengetahui apa yang dimaksud dengan kebijakan, memahami kebijakan transformasi BLK, dan memahami tantangan dan implementasi kebijakan transformasi BLK. Jadi memang belum sampai penelitian, makalah aja. Udah bagus sih ya, kalau menurut saya sih, itu tinggal nanti mungkin diperkaya dengan diskusi aja sih. Dari rumusan masalah itu kira-kira menurut pandangan teman-teman apakah sudah sesuai atau belum. Tapi kembali lagi kepada penyusun sih di sini Mbak Lola yang lebih tahu maksudnya mau apa objek penelitiannya itu ke arah mana gitu. Ya, makasih Mbak Lola. Makasih Mas Rizal. Ya. Good luck ya. Mungkin yang lain. Saya masih di kantor soalnya ini. Ya, makasih. Boleh nanya nggak Mbak Lola? Boleh. Boleh dong. Sebenarnya cuma maksudnya bingung aja sih terkait maksudnya kan analisis itu diambil dari permasalahannya dulu gitu kan kalau yang kemarin ya. Nah, permasalahan itu kan kalau yang aku lihat Mbak Lola itu ngambil sumber datanya di tahun 2020. Karena permasalahannya itu terjadi di tahun 2020 kah atau kita sebaiknya kalau sumber itu ngambil untuk update data yang terbaru misalnya di tahun 2021 atau misalnya 2020 sampai 2021 misalnya seperti itu perkembangannya, atau awal mula permasalahannya di tahun 2020-nya itu makanya itu yang ditampilkan datanya. Itu gimana Mbak?
Ini kalau menurut saya ya, ini sotoy banget deh. Kalau menurut saya kan karena ini kita menganalisis kebijakan, jadi kita melatar belakangi dulu kebijakan itu diambil latar belakangnya tuh masalahnya apa. Nah kalau di sini memang latar belakang masalahnya itu adalah kondisi ketenagakerjaan di tahun 2020 yang mengalami peningkatan TPT ya, tingkat pengangguran terbukanya yang sebelumnya udah 5%, udah cakep banget, ternyata langsung naik jadi 7% akibat pandemi COVID juga sih memang. Nah, jadi akibat dari itu diperlukan terobosan program kebijakan untuk supaya TPT ini tuh nggak makin naik gitu. Nah, makanya sih di latar belakangnya itu ngambil datanya yang 2020. Mungkin lebih bagus, tapi kan memang saya belum dapat data yang 2021 belum keluar kayaknya ya. Apa saya belum nyari juga ya. Harusnya sih disandingkan bagusnya. Jadi setelah kebijakan ini dilaksanakan, TPT-nya naik atau turun, ada dampaknya nggak sih gitu. Tapi menurut saya ini juga masih terlalu muda ya, karena kan baru 2020 akhir dilaksanakan, itu kan masuk transformasi BLK ini masuk ke dalam review Renstra 2020-2024. Jadi memang baru banget 2021 baru dilaksanakan dan sekarang kan baru akhir 2021. Baiknya sih memang kebijakan ini di reviewnya itu di 2023. Katanya ini di peraturannya juga gitu. Jadi akan dievaluasi di 2023. Cuman karena ini tugasnya mendadak, jadi ya ini aja deh. Gitu. Siap Mbak Lola, keren banget Mbak Lola, mantap. Boleh nanya nggak Mbak Lola? Nah ya, boleh Astri, Mbak Astri. Nah, kita nanggepin yang tadi disampaikan Mbak Lola gitu. Mungkin diskusi aja ya Mbak Lola ya. Kalau tadi disampaikan Mbak Lola, salah satu strategi dari transformasi BLK itu kan ada berapa R tadi? 7 atau berapa tadi ya Mbak Lola ya? 6R. 6 ya? R. Oh 6. Ya. Salah satunya itu usaha untuk peningkatan pengakuan kompetensi dari lulusan BLK kalau nggak salah ya. Itu caranya kayak gimana Mbak? Oke, jadi mana ya? Sebentar ya, saya lihat literatur review saya. Sebentar ya, saya. Oke, jadi kalau untuk rebranding itu ya, bukan rebranding ya, itu untuk yang masuk ke dalam sebentar, redesign. Kalau untuk pengakuan kompetensi itu biasanya salah satu caranya itu kita bekerja sama, jadi rekolaborasi dengan industri supaya industri itu paham atas kompetensi lulusan kita, karena kan user akhir dari lulusan BLK itu memang industri. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka supaya mereka itu bisa mengakui untuk lulusannya. Selain itu, kita juga dalam transformasi BLK ini salah satu strateginya itu programnya adalah menjadikan BLK UPTD itu sebagai LSP, kalau nggak salah tingkat 2 ya, kalau nggak salah lembaga sertifikasi profesi tingkat 2. Jadi mereka bisa dilatih gitu instrukturnya supaya bisa menguji kompetensi dari lulusannya sehingga lulusannya itu bisa diakui oleh industri. Kita juga pasti berkolaborasi dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, agar terus menjaga kualitas dari lulusan kita gitu. Jadi lulusannya disertifikasi oleh BNSP. Itu sih sebenarnya beberapa cara. Mungkin sih di sini banyak ya, ada sih, cuman saya harus cari dulu. Itu terkait dengan anggaran sih untuk mensertifikasi itu, jadi supaya diakui itu harus disertifikasi. Baik, terima kasih Mbak Lola. Sama-sama. Gimana Mas Rizal, udah cukup? Udah 2 pertanyaan? Iya, itu udah sangat memperkaya kalau menurut saya ya. Jadi tinggal tadi ya selamat ya kepada Mbak Lola udah bisa menuangkan rumusan masalah ke dalam penelitian atau makalah gitu ya.
Jadi next week gitu ya, itu kalau nggak salah Mas Lutfi, Ya, ya mudah-mudahan Mas Lutfi juga tidak kalah bagusnya dengan yang sudah disajikan oleh Mbak Lola. Nah, dan ini sebelum kita live ya, kalau ada masukan lain silakan, tapi kalau tidak kita foto dulu, ini sebagai dokumentasi, dibuka ininya, dibuka apanya, mukanya dibuka, maskernya dibuka. Ya, jadi buat dokumentasi Mbak Lola. Nanti untuk hasilnya, mohon maaf ini saya minta bantuan Mas Lutfi untuk hasil diskusi kali ini. Nanti poin-poinnya aja diambil dan beberapa reviewing atau komentar ya, komentar dari teman-teman juga dicatat. Kalau bisa nanti beberapa yang lain juga bisa melayangkan komentarnya, nanti dituangkan oleh Mas Lutfi ke dalam laporan. Jadi masing-masing ada catatannya gitu. Nanti Pak dosen bisa melihat apa yang menjadi concern dari teman-teman. Itu aja. Nanti setelah ini mohon yang belum bertanya bisa atau menyampaikan pandangannya atau tanggapannya silakan dikirim ke Mas Lutfi. Ya, untuk dimasukkan ke dalam laporan. Ya, selanjutnya Mas Lutfi silakan diambil komando untuk foto. Capture. Udah sih Mas, tadi udah cukup, udah. Oke, ya terima kasih ya Mbak Lola. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti. Iya. Terima kasih Mbak Lola, selamat Mbak Lola. Iya. Selamat mengerjakan tugas yang lain. Iya, makasih. Selamat jalan Mas Rizal. Nah, makasih. Saya mohon izin ya nanti siang mungkin nggak tahu ikut apa enggak. Ya, makasih. Amanillah.